Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك وكلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في القرآن العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Para bapak, para ibu jamaah sidang salat subuh Masjid Darussalam yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Marilah sama-sama kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas semua karunia yang Allah kurniakan kepada kita, atas melimpahan nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Dan salah satu bentuk syukur yang terbaik bagaimana menjadikan kita semakin meningkat, semakin berkualitas untuk menjadi pribadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang Allah minta, yang Allah kehendaki dari kehidupan kita sebagai pribadi hamba Allah, Allah minta ayyukum ahsan, adalah orang-orang yang berkualitas. Apa tanda berkualitas seorang sahabat Nabi yang bernama Ali bin Abi Thalib mengatakan man kana yawmuhu khairun min amsi fawarabih. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin, maka mereka lah orang-orang yang sukses. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Ini menunjukkan agar kita menjadi orang yang beruntung, muflih, semakin hari semakin berkualitas. Dan salah satu tanda kita ini berkualitas, salah satunya kita menjaga salat 5 waktu. Maka suatu ketika Rasulullah mengatakan, "Atani Rabbi fi ahsani suratin." Kata Nabi, Allah Subhanahu wa taala datang kepadaku dalam mimpiku dengan bentuk yang terbaik. Jadi Nabi pernah mimpi ketemu dengan Allah, mimpi yang terbaik. Kita mimpi ketemu siapa? Kadang ketemu jin, ketemu ular. Sudah pernah ketemu Nabi mimpinya? Bahasa Nabi sahabat belum. Jadi subhanallah ya. Bahkan ada di dalam kitab Minhajul Qasidin juga Imam Ahmad pernah mimpi kedatangan Allah, tapi tidak dikisahkan, artinya tidak ditampakkan bentuknya. Maksudnya memang hanya sebatas Allah berkomunikasi dalam mimpi itu. Komunikasinya apa? Ya Rabb, bagaimana agar aku bisa dekat denganmu? Dikata Imam Ahmad, dengan tilawatil Quran. Kemudian tanya lagi, ya Rabb, apakah harus faham makna atau tidak? Jawabannya, engkau faham makna ataupun tidak, itu engkau termasuk orang yang dekat kepada Allah dengan tilawatil Quran. Tapi kalau Nabi ini berbeda. Nabi ketika didatangi oleh Allah, kalimat muncul dari Allah, ya Muhammad, labbaik rabbi wa sa'dik. Kata Nabi, aku penuhi panggilanmu ya Allah dengan senang hati. Fima yahtasimul malul a'la,
Nabi ketika ditanya mengatakan la a'rif, saya tidak tahu. Kenapa? Karena malaikat berada di dunia yang berbeda dengan manusia, maka kita tidak tahu apa yang dibicarakan oleh para malaikat. Tapi kemudian fawada'a yadayhi baina katifayya hatta wajadtu bardaha baina tadayya. Kemudian Allah meletakkan kedua tangannya di antara kedua pundakku, kata Nabi, dan aku dapati dinginnya tangannya Allah sampai tembus ke dalam jantungku. Ketika ditampakkan, artinya ditaruh tangannya, maka kemudian fa'alimtu ma bainal masyriq wal maghrib. Aku tahu seluruh apa yang ada di jagat alam raya ini. Maka ternyata ketika didekatkan tangan Allah di pundak Rasulullah, Nabi tahu apa yang dibicarakan oleh para malaikat. Apa kata Rasulullah? Ditanya, ya Muhammad, labbaika wa'di wa sa'daik, ma yahtasimul barul a'la. Kata Rasulullah, fil kafarat wad darajat. Pembicaraan para malaikat di langit yang tertinggi membicarakan tentang apa? Kafarat, pembebasan dosa, wad darajat, dan sekaligus juga mengangkat derajatnya manusia di hadapan Allah. Yang dibicarakan adalah orang-orang yang dibebaskan dosa dari Allah dan orang-orang yang punya derajat yang tinggi. Apa kata Rasulullah? Pertama, fi nabil aqdam ila jamaah. Maka untuk semua itu agar kita punya derajat yang tinggi dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, lakukan, kata Nabi, biasakan langkahkan kakinya menuju ke masjid. Apa para bapak istiqamah melangkahkan kaki ke masjid, terutama di waktu-waktu yang sangat berat seperti salat subuh. Ini berat bagi orang munafik. Kenapa orang munafik berat melaksanakan subuh sama isya? Karena orang munafik itu hanya akan sholat ketika wajah-wajah mereka terlihat oleh orang lain. Karena orang munafik hanya mencari muka. Karena kita sudah punya muka, nggak usah cari. Maka saya bilang ke teman-teman, kalau kerja Ustaz ada di rumah bawa muka, yang nggak bingung cari. Kamu munafik berat. Makanya kemudian orang-orang yang istiqomah langkah kaki ke masjid, fi naql aqdam ila jamaah. Yang kedua, wa qasrullah. Yang kedua, wa isbaghil wudu fil makruhat. Menyempurnakan wudu di rumah walaupun dalam kondisi sulit, dalam kondisi dingin, dalam kondisi sulit mendapati air. Karena bisa sempurnakan itu. Baru yang ketiga, hari ini bapak ibu lakukan semua itu. Apa kata Rasulullah? Wa intidar salat di ba'da salat. Maka biasakan nunggu salat setelah salat. Maghrib sampai isya intidar. Maka kalau ini dijaga, kata Rasulullah, wa man yuhafid 'alaihim, siapa yang menjaga tiga hal ini? Pertama, ambil wudu di rumah, sempurnakan wudumu. Yang kedua, ambil sandalnya, langkahkan kaki menuju ke masjid. Yang ketiga, intidar. Selesai sholat jangan langsung fantashiru. Intidar salat bisa jadi intidar salat qabliyahnya, bisa jadi nanti intidar dengan salat kewajiban yang lainnya, dan bisa jadi dengan intidar salat isyraq yang hari ini bapak dan ibu lakukan. Maka kata Rasulullah, siapa yang menjaga tiga hal ini, keutamanya ada dua. Pertama, asya bi khair, hidupnya pasti baik, hidupnya pasti bahagia. Wa mata bi khairin, dan wa istiqamah, maka pasti matinya juga husnul khatimah. Hanya bersyukur kepada Allah kalau berikan kita istiqamah. Semoga menjadi tanda Allah mencintai kita, dan semoga Allah menjadikan kita pribadi yang husnul khatimah. Baik para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas pembahasan kita bab yang kelima dari kitab At-Tadhkirah. Apa yang dialami manusia saat nyawa dicabut? Ketika manusia dicabut rohnya oleh para malaikat, maka yang pertama akan dirasakan namanya sakaratul maut. Ini yang pertama. Apa kata Allah? Wa ja'at sakratul maut bil haqq, dzalika ma kunta min bid'ah. Dan datanglah sakaratul maut,
sebenar-benarnya. Dzalika ma kunta minhu tahid. Itulah yang telah Allah ma kunta yang kau tidak bisa lari darinya. Artinya setiap pribadi manusia pasti akan mengalami namanya kematian. Maka tidak boleh ada kalimat muncul dengan kalimat begini, Pak. Dan ini bisa menjadi mendatangkan murka Allah. Kita sering ada kalimat begini, ini orang hebat. Kita kan sering begitu kan? Presiden ini orang kuat ya. Kalimat itu, mohon maaf, itu bisa menjadi datangkan murka Allah. Kenapa? Karena yang kuat itu hanya siapa? Allah. Gak boleh kalimat-kalimat itu muncul dan dinisbahkan kepada makhluk. Seperti Allah kemudian menghinakan seorang musuh Nabi atau seorang raja yang kafir, yang sombong, yang sampai namanya diabadikan di Al-Quran, kisahnya diabadikan di surah Al-Baqarah. Namanya Raja Namrud. Namrud itu dengan kekuatannya, dengan pasukan-pasukan yang besar, dia bangga mengatakan tidak akan ada yang bisa mengalahkan aku. Ini orang Namrud. Kemudian kalimat kemudian tidak ada yang bisa mengalahkan. Allah itu gak butuh para malaikat untuk mematikan orang. Artinya Allah gak butuh malaikat untuk membinasakan orang ini. Hanya diutus seekor nyamuk. Itu pun yang masuk ke dalam hidungnya Namrud itu nyamuk yang sayapnya patah satu. Kalau dua-duanya masih bisa, keren lah ya. Lagi sayap satu patah bisa masuk ke dalam hidung, tembus ke dalam otak, akhirnya otak jadi sesek tiap hari. Kemudian bertelur di situ, muncul bakteri, tambah sakit. Maka setiap hari kerjaan istri-istrinya Raja Namrud itu hanya mukulin kepala raja. Kenapa Pak? Karena satu sakit, tidak usah di otak. Bapak ketika tidur kemasukan dari telinganya semut, kok ini muter? Apa benar muter? Padahal enggak kan? Hanya rasanya tapi sakit. Bayangkan ketika sudah nembus ke otak. Kenapa Allah utus makhluk yang paling kecil? Kenapa? Karena itu tadi Pak. Karena dia mengaku dirinya hebat, kuat. Gak boleh kemudian ada kalimat ini orang kuat, ini orang hebat. Tidak. Yang hebat itu ketika ada malaikat mau datang. Kemudian apa? Kemudian bilang, ayo balik, aku belum siap untuk mati. Ini baru hebat. Siapa yang hebat? Sampai satu contoh bagaimana hebatnya seorang. Ini belajar dari Nabi Musa. Kalau berani malaikat mau datang tampar. Nabi Musa di hadisnya sahih dari Al-Bukhari. Nah, riwayat dia darinya Muslim. Ja'a malakul maut ila Musa. Satu ketika datang malaikat maut menemui Nabi Musa alaihissalam. Faqala lahu, "Ajib rabbaka." Kata malaikat maut, "Wahai Musa, ajib rabbaka." Penuhi panggilan Rabbmu. Qala fala qama Musa alaihissalam aina malikil maut. Kemudian fala qama, tiba-tiba kemudian Nabi Musa menampar pipi malaikat maut. Kemudian apa? Sampai menjadikan apa? Faqafa'aha, kedua mata malaikat maut itu pecah. Nabi Musa. Jadi kalau artinya orang hebat dalam artian kalau orang hebat itu jangan gara-gara dilaporkan enggak. Dilaporkan polisi enggak mempan, nanti gak diproses terus orang kuat ya. Orang kuat itu contoh Nabi Musa. Malaikat maut datang, tampak. Kedua mata malaikat maut kemudian apa? Pecah. Di hadis yang lain kemudian keduanya keluar. Apa yang dilakukan malaikat maut? Qala faraja'al malak ila Allah Ta'ala. Malaikat maut kemudian balik kepada Allah Ta'ala. Faqala innaka arsaltani ila 'abdin laka la yuridul maut. Ya Rabb, engkau utus aku kepada hambamu yang gak siap mati.
fadha yadaka ala badan. Kemudian kalau dia benar-benar pengen hidup, miskin aja, tangannya suruh tempelkan di unta, di kulit unta. Kata Allah kepada Nabi, kepada malaikat. Malaikat nyampaikan kepada Musa, kalau nanti dia memang pengen umur panjang, tempelkan tangannya di unta. Kemudian gimana? Ya kalau pengen, fama tawarat yadaka min sya'rihi fa innaka ta'ishu bi asana. Maka setiap bulu-bulu yang tertutup oleh tangannya Nabi Musa, satu bulu itu tambahan 1 tahun. Kira-kira satu tangan bisa menutupi berapa bulu? Banyak, kira-kira berapa? Ratusan kali, bisa jadi ribuan mungkin. Kan tangannya Nabi Musa, bukan tangan kita yang kecil. Tangan Nabi Musa lebih besar. Tempelkan di sini, ketutup mungkin ada ribuan bulu, maka akan tambah 1 bulu itu 1 tahun. Ini baru orang hebat. Akan malaikatmu siap mati. Wah, saya masih nyampe 2024, jangan ya. Maka kalimat apa? Baca sakratul maut, ketika malaikat itu datang bil haq, dengan nyata. Tidak boleh muncul kalimat ini orang hebat, ini orang kuat. Tidak. Allah murka dengan kalimat itu karena Allah sendiri mengatakan Allahu Akbar. Allah yang agung, Allah yang besar, Allah yang maha besar. Kenapa? Karena ada makhluk mengatakan apa? Orang hebat. Makanya kemudian Nabi Musa ini akhirnya apa? Kata Nabi Musa, setelah itu gimana? Habis entek yang ditutupi itu, kalau ditutupi mungkin contoh 1000 bulu, berarti kan tambah 1000 tahun. Habis itu gimana? Cuma tahun ya kamu mati habis itu. Kata malaikat kepada Nabi Musa, iya kalau masih mati juga ya. Paling kata Musa, bisa sekarang aja bisa. Mengkering. Iya sekarang aja gak apa-apa deh. Kenapa? Berat hidup di dunia ini. Kenapa? Bagi para nabi itu hidup di dunia, itu bagi para nabi lebih indah kematian daripada kehidupan di dunia. Kenapa? Karena berat. Hidup di dunia itu berat. Apakah ada beratnya Nabi Musa? Ya Allah, ngadepin Fir'aun sudah. Ngadepin apa lagi? Ngadepin saudaranya. Siapa? Qarun. Habis selesai ngadapi Fir'aun dengan dahsyatnya menghadapi Fir'aun, ngadapi Qarun. Selesai ngadapi Qarun, ngadapi umatnya yang gak pernah taat, ditinggal 40 hari, berubah menyembah patung. Marah Nabi Musa, patungnya kemudian digergaji, dilemparkan ke air atau sungai, maka semua orang disuruh cuci muka di sungai. Setelah cuci muka di sungai, maka wajahnya menguning, berubah menjadi kuning. Kenapa? Mereka yang menyembah mengagung-agungkan patung itu, patung Al-Ijl anak sapi itu, wajahnya berubah menjadi kuning. Kemudian Allah minta fatubu ila bari'ikum. Sekarang taubatlah kalian kepada Allah. Dengan cara apa bentuk taubatnya? Ekstrim bentuk taubatnya Nabi Musa. Dengan cara apa? Faqtulu anfusakum. Silahkan ambil pedang kalian, bunuhlah diri-diri kalian. Artinya bukan bunuh diri, tapi bunuhlah orang-orang yang ada di depan kalian yang mereka wajahnya kuning, karena itu adalah orang-orang yang bersyirik kepada Allah. Akhirnya dibunuh, bisa jadi anak bunuh suami, anak bunuh bapak, istri bunuh suami, terus begitu. Allah jadikan gelap, tidak terlihat, semua orang yang berada di depannya itu dibunuh. Sampai kemudian meninggal 70.000 kaumnya Nabi Musa. Darah kemudian bercucuran di mana-mana sampai Nabi Musa mengatakan, ya Allah, sudah ya Allah, sudah ya Allah. Maka Allah kemudian hentikan bentuk taubatnya. Yang mati itu tadi diterima taubatnya sebagai mati syahid. Yang kemudian masih hidup, Allah sudah terima taubatnya. Makanya kalimat ini orang hebat jangan pernah membentang dari lisan kita, karena yang hebat adalah Allah. Makanya kalau ada orang Namrud itu, ya Allah, kurang hebat dalam pandangan manusia, kurang hebat apa? Allah utus apa? Nyamuk saja, nyamuk yang kecil masuk ke dalam otak, di dalam otaknya kemudian terbang
Ketika kekencengan marah juga. Makanya kemudian apa? Hina itu. Kenapa Allah hinakan? Kalau ada orang yang mati, kemudian yang mencabut ruh itu malaikat maut, itu baru keren. Yang mencabut siapa? Nyamuk itu kan kurang keren. Ada dokter atau mungkin ada orang hebat meninggal. Kenapa? Karena nyamuk, kenapa dia? DB itu tidak keren. Yang keren kalau menghadapi malaikat. Artinya apa? Allah mengutus makhluk Allah yang memang punya tugas untuk mencabut itu. Makanya fajaat sakratul maut bil haqq. Ketika datang malaikat maut dengan benar, dzalika ma kunta min mutahid. Dari situlah engkau tidak bisa lari. Jadi apa yang dialami manusia ketika pencabutan ruh? Pertama, ada sakaratul maut. Apa sakarat itu? Makna sakarat secara lafzi apa? Sukaro. Apa sukaro? Allah katakan la taqrabus sholata wa antum sukaro. Jangan kamu mendekati sholat ketika kamu dalam kondisi sukaro, mabuk. Apa kaitannya sukaro dengan sakaratul maut? Sama, ketika ruh dicabut dari diri seseorang, maka ruh itu akan dirasakan sakitnya oleh orang, maka sampai menjadikan orang itu keluar kalimat-kalimat yang tanpa disadari. Itulah yang disebut dengan sakaratul maut. Di surah yang lain Al-Qiyamah Allah berfirman, kalla idza balagatit taraqi. Kalla, kata Allah, sekali-kali jangan begitu. Idza balagatit taraqi, ketika ruh orang itu sudah sampai di kerongkongan. Wa qila man raq, dikatakan kepadanya, wa qila man raq, siapa yang bisa menyembuhkan. Ketika Harun al-Rashid, seorang raja, seorang khalifah, Harun al-Rashid, sedang menjelang kematian, beliau memanggil seorang tabib, seorang dokter. Kemudian dokter itu minta tolong buang air kecil, mau diteliti air kencingnya. Ketika sudah disiapkan air kencingnya, mau diteliti, ada kalimat yang terlontar dari Harun al-Rashid, seorang dokter akan mati dengan penyakit yang dia bisa menyembuhkan. Penting kalimatnya. Artinya ini, kadang ada seorang dokter ya, mungkin contoh spesialis paru, yang kerjanya apa? Menjaga kesehatan paru-paru. Ternyata apa? Mati gara-gara, lucu kan? Harun al-Rashid mengatakan begitu. Ada seseorang dokter, seorang tabib yang mampu dia menyembuhkan penyakit orang lain, tapi kemudian dia mati lewat penyakit itu. Akhirnya dokter tadi kan jadi meneliti. Maksudnya, ya walaupun diteliti, sudah ketemu obatnya, bisa jadi kemudian nanti dia akan meninggal dengan cara itu. Tahu kena kanker, obat kanker adalah ini, tapi kemudian Allah wafatkan lewat perantara kanker ini. Akhirnya nggak jadi teliti. Harun al-Rashid hanya minta dengan satu hal, tolong bikinkan aku, galikan aku kuburan di samping tempat tidurku. Digalilah kuburan di situ. Ketika sudah digali kuburan di situ, dia minta tolong bawakan kepadaku kain kafan, dicarikan kafan yang terbaik. Setelah itu kemudian beliau meninggal di saat itu. Ini menunjukkan bahwa ketika sudah berada di kerongkongan, tidak mungkin ada makhluk yang bisa menyelamatkan itu. Seorang dokter sekalipun tidak akan pernah mampu menyelamatkan roh ketika sudah sampai di kerongkongan. Wa dhanna annahu al-firaq, dan dia yakin bahwa sesungguhnya al-firaq ini waktunya perpisahan. Wal tafatis saqu bis-saq, kemudian bertaut betis kanan dengan betis kiri. Artinya sakitnya itu antara betis kanan betis kiri sampai kemudian menyatu. Karena pencabutan ruh itu berasal dari ujung kedua kaki. Makanya kalau ada orang yang sedang sakit parah,
bagian kaki sedang dipegang. Karena roh itu pertama kali akan dicabut merambat itu dari ujung jari kaki. Kalau kaki sudah dingin, bagian paha sudah panas, disitulah kemudian malaikat sudah mulai beraksi. Di saat itulah talqin dengan kalimat la ilaha illallah. Ila rabbika yawma idzinil mas'ab. Dan hanya kepada Rabb pada hari itu kamu akan dihalal. Artinya saat itu kemudian tidak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di surah yang lain, surah Al-Waqiah, Allah berfirman, "Falaula idza balagatil khulqu." Maka ketika roh itu sampai di tenggorokan, wa antum hina idzin tanzurun, sedangkan kamu pada hari itu bisa melihat, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun, kami lebih dekat kepadanya tetapi kamu tidak bisa melihatnya. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun, falaula in kuntum ghayra madinin. Maka mengapa jika kamu tidak dikuasai oleh Rabb? Tarji'una in kuntum shadiqin, kamu tidak bisa memberikan jawabmu ke tempat yang telah kamu adalah orang-orang yang benar. Artinya gini Bapak, para jemaah rahmat Allah, ketika kamu sudah sampai di kerongkongan, maka saat itu kita bisa melihat. Siapa yang melihat? Para malaikat. Maka ketika ada orang meninggal itu kan datang malaikat, dan malaikat mulai tampak. Bahkan Rasulullah ketika datang kematian, Rasulullah melihat malaikat maut. Tapi ketika malaikat maut bersama dengan Jibril, malaikat Jibril untuk menjemput ruh Rasulullah, malaikat Jibril tidak mendekati Rasulullah. Kenapa? Takut. Karena subhanallah, Nabi Muhammad saja ketika menghadapi sakaratul begitu kesulitan, Pak. Sampai Rasulullah katakan di sini, maudul mu'min bi'alqil jadid, orang mukmin itu mati dengan keringat yang ada di dahinya. Apa kata Rasulullah? Inna Rasulullah sallallahu kana baina yadayhi raqwatun. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi sakaratul maut, di depan Rasulullah ada raqwah, ada bejana yang diisi dengan air. Au 'ulbatun fi ma faj'ala yadkhulu yadayhi. Kemudian Rasulullah memasukkan kedua tangannya ke dalam bejana, fayamsahu bihima wajhahu. Rasulullah mengusap kedua wajahnya dengan perantara air. Wa yaqul, dan Nabi berkata, la ilaha illallah, inna lil mauti sakarat, thumma nasaba yadahu. Nabi ketika itu meletakkan tangannya, memasukkan ke dalam bejana dan mengusap bagian kepala sambil mengangkat kepada tangannya. Sambil berkata, la ilaha illallah, inna lil mauti sakarat. Sesungguhnya bagi kematian tidak ada sakarat, ada prosesnya, ada pencabutan ruh, dan Nabi saat itu sangat menderita. Makanya setelah itu kemudian Anas qala lamma thabara Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kondisi Nabi semakin memburuk, ja'ala yataghasyahu, kemudian Rasulullah ja'ala yataghasyahu Fatimah alaihi salam. Maka beliau mengatakan, wa akhrajahu Bukhari fil ghari babi marni. Fatimah mengatakan tidak ada yang penderitaan atasmu setelah ini. Jadi Fatimah melihat Rasulullah begitu dahsyat menghadapi sakaratul maut. Padahal di level Nabi, makhluk yang paling disayang Allah, tapi menghadapi sakaratul maut masih begitu dahsyat. Kenapa kira-kira Pak? Nabi matinya kok sulit. Apa alasannya? Padahal kan Nabi harusnya apa? Yes, meninggal proses sakit harusnya. Tapi Nabi Muhammad menghadapi seperti itu. Dalam hadis riwayat yang lain, An Aisyah qalat ma a'bitu ahadan bi hauli mauti ba'da alladhi ra'aitu min syiddatil maut Rasulullah. Aku tidak, ini dari Tirmidzi, Aisyah mengatakan, aku tidak iri kepada siapapun atas kemudahan kematiannya sesudah aku melihat kepedihan kematian pada Rasulullah SAW. Jadi ternyata sakarat itu berat, dahsyat. Makanya karena berat di sakarat, kita minta kepada Allah agar Allah berikan kemudahan kita.
menghadapi sakratul maut. Makanya salah satu walaupun hadis itu dhaif tapi dipakai sama ulama-ulama salaf. Apa? Kalau ada orang yang meninggal, maka salah satunya sering dibacakan surah Yasin. Sering dibacakan surah Yasin. Kenapa surah Yasin? Karena fadilah keutamaan surah Yasin salah satunya meringankan sesuatu yang sulit. Jadi kalau ada orang kemudian menjelang kematian dibacakan Yasin, bukan minta segera dimatikan, tidak. Tapi kalau memang umurnya masih panjang, dibacakan Yasin, ya Allah, mudahkan hamba-Mu ya Allah menghadapi sakitnya atau menghadapi sakit dan sembuhkan ya Allah. Itu perantaranya Yasin. Tapi kalau memang ya Rabb sampai di sini batasan umurnya, maka cukupkan mudahkan ketika menghadapi sakratul maut. Makanya ada hadis apa hadisnya kemudian mengatakan di hadis itu apa? Iqra'u Yasin ala mautikum. Bacakanlah surah Yasin kepada orang yang mau meninggal. Makanya kalau ada kesulitan baca Yasin insyaallah selesai. Bapak punya hutang bacakan Yasin. Yasin aja baca, enggak selesai. Ya harus dibaca Yasin sama usaha. Baca Yasin terus gak usaha ya. Ya selesai. Baik. Makanya kenapa Rasulullah kemudian mati menghadapi sakratul maut begitu dahsyat? Salah satunya dikata Imam Al-Qurtubi. Pertama, ingin menyempurnakan keutamaan Nabi dan mengangkat derajat. Karena ketika ada orang meninggal, sakratul maut dihadapi oleh seorang, maka sabarnya menghadapi sakratul maut itu menjadi sarana penghapus dosa-dosa, penggugur dosa-dosa, sekaligus akan ditinggikan derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang sakit, yakini pertama, sakit ini itu jangan cari asbabnya dulu. Kadang kita kenapa sakit? Oh ya kok sakit? Jangan itu dulu. Karena kalau kita cari asbab, kita gak akan pernah kembali ke Allah. Kalau langsung sakit ke dokter ditanya habis makan apa? Ya gitu pertanyaannya. Habis undangan dok. Makan apa? Semua dimakan. Berarti kan menuduh makanan ini asbab penyakit. Padahal Allah katakan apa? Huwallazi ja'alakumul ardha wallazi ja'alakum ma fil ardi jami'an. Dia Allah yang menjadikan semua bagi kalian di muka bumi untuk kalian. Berarti semua boleh dimakan. Jadi kalau kenapa? Pertanyaan pertama, kenapa aku sakit? Yakini bahwa Allah menjadikan aku sakit ini karena ada dosa yang aku lakukan dan Allah ingin menghapus dosa ini lewat perantara sakit ini. Jalan kemudian banyak bocor, gak usah dipikir, gak usah dicari. Ini bocor di mana? Karena apa? Pertama kembali dulu kepada pribadi. Dosa apa ya Allah yang aku lakukan sampai engkau menjadikan banku bocor? Umar bin Khattab ketika terjadi gempa, apa yang dilakukan sama dia? Kalau kita terjadi gempa apa? Diteliti kan? Apa asbab terjadinya gempa? Oh karena lempengannya bergerak, selesai. Tapi bagi orang yang beriman ketika terjadi gempa, Umar bin Khattab langsung naik ke atas mimbar dan berteriak, wahai semua sahabat-sahabatku, wahai semua rakyat penduduk kota Madinah, dosa apa yang kalian lakukan sehingga Allah menjadikan buminya bergetar? Kembali kepada apa? Pribadi. Dan ini orang beriman. Jadi ada ibro di balik semua itu. Jadi kalau Allah berikan rasa sakit pada kita, pertama yakini ya Allah saya punya dosa. Semoga dengan rasa sakit ini Engkau angkat dosa-dosaku dan Engkau tinggikan derajatku. Ini orang yang beriman. Makanya Nabi Muhammad menghadapi sesuatu begitu dahsyat, salah satunya agar Allah menyempurnakan dan melayakkan dia untuk ditempatkan di tempat yang tertinggi. Makanya kata Imam Al-Qurtubi, dan berarti kematian bukan berarti sebuah kekurangan atau celaan. Sebab manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang-orang yang soleh setelahnya. Jadi Nabi menghadapi sakratul maut begitu dahsyat. Yang pertama, Allah ingin semakin menempatkan Nabi di tempat yang tertinggi dan melayakkan beliau memang berada di tempat yang tertinggi. Jadi kalau ada orang kemudian hidupnya lurus terus, nggak pernah susah, mati kok gampang banget.
Jangan kemudian dikatakan husnul khotimah Ustaz. Apa kuampak matinya? Menoleh mati. Ada orang kemudian tidur nggak bangun. Gampangnya kematian itu bukan tanda husnul khotimah. Ya, bisa jadi orang berhari-hari menghadapi sakratul maut itu adalah salah satu tanda dia husnul khotimah. Kenapa? Karena menghadapi rasa sakit itu dia bersabar dengan sakitnya, maka dosa-dosa berguguran. Bahkan bisa jadi kita masih punya dosa besar yang ingin Allah hapuskan sebelum kematian itu benar-benar menghampiri kita, agar nanti di hadapan Allah dia sudah tidak punya lagi dosa yang akan mempermudah proses hisabnya. Maka para jamaah rahmati Allah, ketika kematian itu datang, maka tidak bisa ada yang menyelamatkan. Di surah yang lain Allah berfirman, surah Al-An'am ayat yang ke-61 sampai 62, wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu 'alaikum hafazatan hatta idza ja'alakumul maut tawaffatu rusulana wa hum la yufarritun. Dan dialah Allah yang memiliki kekuasaan fawqa ibadihi, kekuasaan tertinggi di atas hamba-hambanya. Hatta idza ja'alum, ketika malaikat-malaikat hafazah, malaikat hafazah, mana malaikat hafazah, malaikat hafazah, malaikat penjaga. Setiap pribadi kita ada berapa malaikat? Satu orang ada 2, 3, 1, 4. Penjaga kita ada 4. Pertama, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Kanan sama kiri, ini yang terus istiqamah. Kemudian Allah katakan di Al-Quran, lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Allah itu punya malaikat namanya mu'aqibat, malaikat yang silih berganti untuk menjaga, yahfazunahu min amrillah, untuk menjaga setiap pribadi hambanya karena perintah dari Allah. Ini malaikat berada di mana? Min baini yadayhi, ada di depan, wa min khalfihi, ada di belakang. Berarti satu orang ada 4 malaikat. Makanya shiftnya para malaikat kan gantinya waktunya subuh sama asar. Maka di hadis dikatakan, apa kata Allah? Yata'aqabuna fikum malaikatun bil lail wa malaikatun bin nahar. Ada malaikat yang diutus oleh Allah untuk sini berganti menjaga kehidupan kita. Ada yang di depan, ada di depan sama belakang, ada yang menjaga di waktu malam dan ada yang menjaga di waktu siang. Wajibna fi salati subhi wa salati al-'asr, dan malaikat ini bergantian shiftnya di waktunya salat subuh sama salat asar. Maka 2 salatnya jangan ditunda. Kondisi seandainya Bapak safar sekalipun, 2 salat ini jangan ditunda. Kalau mau, contoh lagi safar, Nabi itu kalau safar berangkat sebelum zuhur. Kalau Nabi berangkat sebelum zuhur safarnya, maka beliau menggosor salatnya tapi di jamaah takhir, digabung di waktunya salat asar. Jadi zuhur tidak salat, asar disolat, tapi tetap di awal waktu ketika sudah asar. Kemudian yang kedua, kalau Nabi berangkat setelah zuhur ya, maka Nabi salat zuhurnya di rumah. Salat zuhurnya di rumah. Baru salat asarnya di tengah perjalanan, kemudian dikosor. Jadi gak pernah Nabi kemudian menggabungkan zuhur sama asar di waktunya zuhur sebelum berangkat. Kalau kita kan gitu, berangkat jam 1 wis nanggung zuhur berisa enggak asar. Tapi gak boleh. Kenapa gak boleh? Karena masih mungkin belum safar. Bolehnya orang jamak kosor itu kalau sudah safar. Jadi kalau mau berangkat jam 1, ya sudah, kalau pengen nanti di jamak berangkat dulu. Baru setelah di tengah perjalanan baru sholat. Ini Rasulullah. Maka para jamaah rahmati Allah, ada malaikat hafazah, malaikat
akan merasakan sakitnya. Tapi sakitnya sakaratul maut itu bukan tanda pribadi itu husnul khatimah, tapi tanda bisa jadi husnul khatimah. Kenapa? Karena ada dosa-dosa yang masih menempel melekat pada diri kita, Allah akan menghapus dengan perantas sakit itu. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, kita diskusikan. Itulah malaikat maut. Dan kita semuanya pasti akan menghadapi itu. Maka minta kepada Allah agar Allah berikan kemudahan ketika kita menghadapi sakaratul maut. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.